Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Chandra Raditya. Oke, di sini saya akan menjadi moderator bagi kelompok 3 untuk menjelaskan serta mempresentasikan tugas statistika hasil survei yang sudah kami buat, yaitu pendataan alasan mahasiswa memilih untuk begadang. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke perkenalan serta nanti dilanjutkan presentasinya. Kepada kelompok 3, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Giri selaku dosen pembimbing dari mata kuliah statistika dan teman-teman kelompok 3 dan kelompok 10 sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek statistika kami mengenai alasan mahasiswa memilih begadang pada mahasiswa PKU IPB angkatan 58. Dipersilakan pada teman-teman untuk menyimak presentasi dari kami, tapi sebelumnya kami akan memperlihatkan member-member dari anggota kami, yaitu Nur Syarifah, Tanya Sani Kamila, Mutia Latifah, Aidil Amin Toza, Reza Fatul Fikri, Ivana Nabila, Kazeni Gaisani, Riza Chandra, Ana Syahab, Fatih Shalezara, dan Gemma Sakti. Baik, untuk latar belakang yang kami ambil, di sini kami mengambil begadang, yaitu dengan latar belakang tidur merupakan kebutuhan utama dan mendasar manusia yang bersifat fisiologis, di mana tidur juga merupakan kesempatan istirahat untuk kembali kesempatan untuk istirahat dan tidur sama pentingnya dengan kebutuhan makan. Setiap individu membutuhkan istirahat dan tidur untuk memulihkan kembali kesehatannya dan membuat badan menjadi segar dan bugar kembali. Untuk durasi tidur setiap orang pun berbeda-beda, namun bagi mahasiswa, malam mereka digunakan untuk mengerjakan tugas, belajar, dan lain sebagainya, yang menyebabkan mereka tidur larut malam atau tidak tidur sama sekali, yang sering kita sebut dengan aktivitas begadang. Aktivitas begadang ini bukanlah aktivitas yang baik, karena begadang juga dapat mengakibatkan hal buruk untuk kesehatan kita, dan untuk itu kami, kelompok 3, melakukan survei mengenai alasan mahasiswa memilih begadang. Oke, apa itu begadang? Menurut KBBI, begadang merupakan keadaan seseorang berjaga dan tidak tidur sampai larut malam. Inilah yang biasanya menjadi aktivitas rutin yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Next. Di sini, kita dari survei dari 131 responden, didapat 58,8% atau setara dengan 77 responden, yaitu wanita, dan 41,2% atau setara dengan 54 responden pria. Next. Nah, dari survei tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 100% pengisi dalam survei ini adalah angkatan 58 atau PPKU. Dari survei yang telah kami lakukan, didapatkan hasil bahwa kelas SS 60% dan kelas ST itu sebanyak 40%. Untuk asal daerah, 131 responden, paling banyak responden berasal dari Jawa Barat dengan 58 responden, dan paling terendah yaitu dari Bengkulu, yaitu 1 responden saja. Boleh. Oke, selanjutnya ada fakultas. Fakultas terbanyak dari hasil survei kami adalah Fakultas Ekonomi dan Manajemen dengan jumlah 61% atau sekitar 46,6%. Lalu fakultas paling sedikit itu adalah Sekolah Vokasi sebanyak 1 responden atau sekitar 1%. Next. Nah, karena Fakultas Ekonomi dan Manajemen terbanyak dari hasil survei kami, maka jurusan terbanyak dari sains sosial yang pertama adalah manajemen, disusul oleh agribisnis. Dan departemen paling sedikit adalah departemen dari kelas sains teknologi, yaitu proteksi tanaman. Next. Berikut adalah hasil dari kuesioner yang kita dapat. Next.
Hasil survei dari pertanyaan pertama yaitu, apakah kamu sering begadang, adalah sebagian besar mahasiswa dengan persentase sebanyak 35,1% dari keseluruhan responden menjawab cukup sering. Hasil survei dari pertanyaan kedua yaitu, jika iya, maka kapan rata-rata jam begadang kamu, adalah sebagian besar mahasiswa dengan persentase sebanyak 67,7% dari keseluruhan responden menjawab mulai dari jam 00 hingga jam 3 dini hari. Ya, selanjutnya pertanyaan apakah kamu sering begadang didapatkan jawaban dari selalu 23,7%, tidak 7,6%, cukup sering 35,1%, sering 33,6%. Next. Oke, selanjutnya dari pertanyaan hasil survei selanjutnya, berapa jam durasi tidur kamu? Didapatkan 12,4% yang menjawab 8 jam, lebih dari 8 jam sebanyak 4,1%, 2 jam sebanyak berikut, dan 4 jam 19,8%, dan yang terakhir 6 jam sebanyak 62,8%. Nah, selanjutnya, apakah kamu tahu begadang baik itu begadang tidak baik untuk tubuh? Sebanyak 96,7% menjawab ya bahwa begadang tidak baik untuk tubuh. Next. Oke, selanjutnya untuk alasan begadang, dari mahasiswa PKU telah melakukan survei dan hasilnya yang paling banyak yaitu alasannya adalah mengerjakan tugas sebanyak 25,8%. Untuk selanjutnya yang biasanya paling banyak itu susah tidur dan me time. Dan untuk dampak sendiri setelah begadang, para mahasiswa PKU paling sering merasakan ngantuk saat pagi yaitu sebesar 35,6% dan paling kecil yaitu 4,8% tidak ada dampak sama sekali yang dirasakan. Untuk pertanyaan singkatmu, sudah berapa lama kamu terbiasa untuk bergadang dalam beberapa tahun terakhir? Ada sekitar 36,4% memilih lebih dari 5 tahun. Dan yang paling sedikit ada 0,8% untuk 5 tahun terakhir. Oke, selanjutnya ada frekuensi begadang dalam seminggu. Nah, bisa kita lihat di sini yang menjawab itu sekitar 30-an orang sering begadang di seminggu full itu yaitu 7 hari, ada 5 hari juga sekitar 30-an orang, terus 6 hari itu sekitar 10 lebih ke atas orang, terus 4 hari itu ada di sekitar 10 lebih ke atas juga, kurang dari 20 tapi, terus 3 hari itu ada 20 orang, 2 hari ada sekitar 5 orang ke atas, dan 1 hari itu nggak ada. Baik, dari survei tersebut bisa diambil kesimpulan, setelah melakukan survei terhadap mahasiswa IPB PKU angkatan 58, didapatkan 131 responden. Dari survei tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa PPKU IPB angkatan 58 merasa cukup sering bahkan sering begadang dalam rentang waktu antara jam 00.00 sampai 03.00 pagi. Responden merasa bahwa begadang memiliki efek buruk bagi tubuh dan rata-rata dari responden memiliki durasi tidur 6 jam. Dari jawaban responden, mereka begadang karena perlu mengerjakan tugas dan ada pula yang mengalami kesulitan tidur, serta dampak yang paling dirasakan adalah mengantuk di pagi hari. Dari pengalaman responden, rata-rata kebiasaan begadang mereka telah berlangsung lebih dari kurun waktu 5 tahun dalam seminggu. Frekuensi rata-rata begadang responden adalah 6-7 hari dalam seminggu.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Bagi kelompok 4, dipersilakan bila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kelompok 3. Untuk kelompok 10, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Kita tampung sekitar 3-5 pertanyaan kali ya untuk mempersingkat waktu juga. Bisa untuk raise hand jika ada dari kelompok 10 yang ingin bertanya. Oke, boleh dari Pramesi dulu. Messi boleh. Oke, baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah apa alasannya dari kelompok 3 untuk memilih survei mengenai begadang? Terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya. Pertanyaannya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Retno. Boleh Retno untuk komik. Kan tadi semua pertanyaannya tuh pertanyaan tertutup ya. Terus menurut kalian tuh cukup valid nggak sih kalau misalnya semua pertanyaannya pakai pertanyaan tertutup? Kasih. Oke, terima kasih Retno atas pertanyaannya. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga dari Auditya Anwar. Boleh dipersilakan on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari survei yang kalian lakukan, ada nggak solusi untuk mengatasi begadang tersebut? Oke, terima kasih Adit atas pertanyaannya. Selanjutnya ke pertanyaan keempat ya. Boleh dari Fania. Boleh untuk on mic. Oke, baik, terima kasih. Saya mau nanya, ada nggak sih kendala saat kalian melakukan survei? Oke, udah. Terima kasih Fania atas pertanyaannya. Udah 4 pertanyaan. Mungkin boleh sekali lagi ya dari Nisrina. Boleh untuk bertanya. Boleh untuk on mic. Kekurangan dan kelebihan dari survei yang kalian lakukan apa sih? Oke, terima kasih Retno atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 3 langsung boleh menjawab aja dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 10. Tadi ada sekitar 5 pertanyaan. Boleh untuk kelompok 3 yang ingin menjawab bisa untuk raise hand lalu langsung lanjut on mic aja. Oke, saya Gemma Sakti Sofiandi ingin menjawab pertanyaan dari Messi, yaitu alasan memilih survei begadang. Jadi alasan kelompok 3 memilih survei begadang ini karena begadang merupakan suatu hal yang identik bagi para pelajar maupun mahasiswa seperti kita sekarang ini nih guys. Alasan mereka begadang di antara lainnya yaitu mengerjakan tugas, belajar, dan lain-lain. Begadang ini dilakukan hingga larut malam. Seperti itu guys. Oke, terima kasih Gema atas jawabannya. Selanjutnya boleh yang lain untuk menjawab pertanyaan yang lainnya. Oke, boleh Fatia. Langsung on mic aja. Sebelumnya, Fatia di sini mau jawab pertanyaan dari Adit yang menanyakan tentang solusi mengatasi begadang dari informasi survei yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Nah, karena dari hasil survei itu diperlihatkan bahwa kebanyakan dari mahasiswa IPB ini melakukan begadang karena mereka harus mengerjakan tugas. Jadi mungkin solusi termudah dari kami adalah memanage pekerjaan dengan cara memprioritaskan tugas yang deadline-nya lebih awal. Selain itu, nyicil tugas-tugas yang tidak dikerjakan dalam 1 hari juga itu bakal berpengaruh besar biar kita lebih bisa memanage waktu kita sehingga waktu tidur kita bakal lebih tertata rapi. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Fatia atas jawabannya. Selanjutnya boleh untuk yang lain dari kelompok 3 boleh untuk raise hand untuk menjawab jika mau menjawab dari pertanyaan yang diberikan dari kelompok 10 yang lainnya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan nomor 2 dari Retno tadi
pertanyaannya, mengapa pertanyaan pada survei semuanya pertanyaan tertutup dan apakah cukup valid? Jawabannya adalah cukup valid karena ini merupakan saran dari dosen kami, dan alasan kami memilih pertanyaan tertutup bagi responden karena menurut kami ini sangat memudahkan kami dalam mengumpulkan data dan mengolah data, sehingga meminimalisir adanya kesalahan baik data implisit maupun kesalahan dalam proses manajemen data. Dan untuk itulah kami memutuskan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tertutup. Seperti itu. Oke, terima kasih Reza atas jawabannya. Selanjutnya dipersilahkan untuk kelompok 3 yang lain untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan dari kelompok 10 tadi. Tinggal 2 lagi ya. Baik, izin masuk. Saya Ivana Nabila akan menjawab pertanyaan dari Nisrina tentang kekurangan dan kelebihan survei yang telah kami lakukan. Untuk kekurangannya sendiri, survei kami ini belum dilakukan cakupannya secara menyeluruh, hanya di tingkatan PKU saja atau angkatan 58, dan kami juga belum mengetahui bagaimana keadaan tingkat begadang di semester atas atau di tingkat angkatan 57 ke atas. Untuk kelebihan yang kami ambil dari survei ini adalah mengetahui aktivitas atau kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan oleh kita semua mahasiswa ketika begadang gitu. Dan untuk itu kita bisa melihat jam begadang ataupun durasi tidur dan dampak dari mahasiswa sendiri yang dirasakan ketika mereka sudah begadang. Begitu, dan agar kami juga dan kita semua tahu bahwa bagaimana efek buruk yang ditimbulkan bagi responden ketika mereka begadang, dan harapannya kita semua bisa menurunkan frekuensi begadang dengan memanajemen waktu tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Fana atas jawabannya. Selanjutnya boleh satu pertanyaan lagi yang belum terjawab dari kelompok 10. Dari kelompok 3 boleh untuk langsung on-mic aja jika ada yang mau menjawabnya. Oke, izin menjawab tadi pertanyaan dari Fania terkait kendala saat melakukan survei. Nah, kendala yang kami rasakan sendiri terhadap surveinya terkait pertanyaan dan juga respondennya. Karena di saat melakukan survei itu kita kerap ganti pertanyaan dan pilihan jawaban. Jadi responden yang udah menjawab di survei sebelumnya itu kita tanyain satu-satu lagi untuk menjawab pertanyaan baru yang telah kita buat gitu. Oke, terima kasih Anaksya. Oke, mungkin udah dari 5 pertanyaan dan udah 5 jawaban juga yang diberikan dari kelompok 3. Semoga menjawab hasil pertanyaan yang diberikan tadi dari kelompok 10. Oke, mungkin sekian penjelasan serta presentasi yang dilakukan dari kelompok 3 terkait hasil survei yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita bisa mendapatkan ilmu baru serta referensi-referensi baru dari hasil presentasi yang sudah kami buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan dari kelompok 10 untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kelompok 10 dan kelompok 3. Perkenalkan, saya Pramesi Ninda Ramadhani. Di sini saya sebagai moderator untuk kelompok 10. Pada hari ini, kelompok 10 akan mengeluarkan presentasinya, yaitu referensi minat belanja mahasiswa PPKU IPB pada marketplace populer di masa pandemi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10 terlebih dahulu. Di kelompok 10 terdapat Auditya, Chris, Retno, Hayu, Fania, saya sendiri, Ayu, Wiwik, Kahla, Nisrina, dan Salsabila. Selanjutnya pemaparan akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Retno. Layar dan waktu dipersilahkan.
Baik teman-teman, mungkin karena Retnonya sedang ada terkendala, maka bagian ini akan saya bacakan. Untuk latar belakang, pandemi yang sedang melanda di dunia ini telah mengubah banyak hal. Contohnya saja muncul kebiasaan baru untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi bepergian keluar rumah. Hal ini membuat masyarakat harus tetap di rumah untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengunjungi offline store untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, muncul online store yang dapat menjadikan pilihan baru untuk berbelanja. Dengan adanya online store atau yang juga bisa kita sebut e-commerce, masyarakat akan lebih mudah untuk berbelanja. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk melakukan survei terkait penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa PKU IPB University. Di sini jumlah responden yang mengisi survei kami ada 60 orang dengan pembagian kelas PPKU Sains Sosial dan Sains Teknologi ada untuk sains sosial ada 28 orang dan sains teknologi ada 32 orang. Dan berdasarkan jenis kelamin, perempuan ada 43 orang dan laki-laki ada 17 orang. Selanjutnya masih di deskripsi responden. Yang ketiga itu ada dari fakultas. Dari hasil survei yang kita lakukan, mayoritas responden berasal dari Fakultas Sekolah Bisnis sebanyak 28,3%, dan yang keempat itu ada asal daerah. Dari hasil survei yang kita lakukan, mayoritas responden berasal dari daerah Jawa Barat sebanyak 46,3%. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang pemaparan hasil survei. Jadi berdasarkan hasil survei yang telah kita lakukan, sebagian besar mahasiswa PKU IPB University yang menggunakan e-commerce itu berasal dari klaster ST, yaitu sebanyak 53,3%, dan berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 71,7%. Untuk e-commerce yang paling sering digunakan oleh mahasiswa PKU IPB, untuk mahasiswanya sendiri, Tokopedia memegang persentase paling besar yaitu 46,4%. Artinya diikuti oleh Shopee sebanyak 42,9%. Kalau untuk mahasiswa sendiri, Shopee menjadi e-commerce yang paling banyak digunakan sebanyak 95%. Berdasarkan hasil survei keunggulan marketplace populer, Tokopedia merupakan marketplace paling populer dengan berbagai keunggulan seperti fitur mudah dioperasikan, pilihan produk lengkap, kualitas produk baik, harga murah, dan terakhir banyak diskon dan gratis ongkir, disusul oleh Shopee, dan pada urutan terakhir adalah Lazada. Kemudian setelah dilakukan survei untuk metode pembayaran yang digunakan oleh mahasiswa PKU untuk membayar belanjaan mereka di e-commerce, ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa PKU menggunakan membayar belanjaan mereka melalui m-banking. Baik. Sebelumnya, slide sebelumnya. Baik, untuk jenis produk yang paling sering dibeli oleh mahasiswa PPKU, di sini di grafik ditampilkan bahwa fashion menjadi produk yang paling sering dibeli oleh mahasiswa PPKU. Nah, hal ini juga selaras dengan pengguna e-commerce terbanyak, yang mana mahasiswa PPKU itu sendiri yaitu perempuan. Selanjutnya, terdapat pertanyaan mengenai rata-rata pengeluaran belanja online konsumen dalam sebulan terakhir. Seperti yang sudah disediakan, bahwa rata-rata pengeluaran belanja konsumen perempuan sebesar Rp100.000 ke atas, sedangkan laki-laki sebesar Rp50.000 sampai Rp100.000. Dan secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran belanja konsumen secara umum adalah sebesar Rp100.000 ke atas. Baik, dan
kami juga bertanya kepada responden mengenai kendala apa sih yang sering mereka temui ketika menggunakan e-commerce. Dan ternyata menurut hasil survei kami, mereka kebanyakan itu mengalami kendala yaitu waktu pengiriman yang lama, dan juga barang yang datang ternyata tidak sesuai pesanan atau barangnya rusak. Nah, kesimpulan dari hasil survei yang kami lakukan dapat dilihat bahwa seluruh responden adalah pengguna e-commerce. Rata-rata nominal belanja online yang dikeluarkan oleh mahasiswa PPKU 58 adalah 50.000 sampai lebih dari 100.000 dalam sebulan terakhir. Marketplace yang paling banyak digunakan oleh kalangan mahasiswa PPKU 58 adalah Shopee. Fitur gratis ongkir dan banyaknya diskon serta mudahnya pengoperasian aplikasi menjadi poin utama banyak mahasiswa PPKU 58 yang menggunakan Shopee. Diketahui pula bahwa sebagian besar mahasiswa PPKU ITB adalah pengguna e-commerce yang berasal dari kluster SP dan rata-rata adalah perempuan. Dan jenis barang yang paling sering dibeli adalah dari produk fashion. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk bertanya untuk raise hand. Terima kasih. Baik, untuk Riza, boleh memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya, izin masuk. Aku mungkin mau bertanya sih ini, tujuan dari kelompok itu untuk melakukan survei mengenai preferensi minat belanja mahasiswa di PKU IPB itu apa sih? Ini itu aja. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Kak Zeni. Ya, baik, terima kasih kelompok 10 atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, dalam survei ini, kelompok kalian menggunakan metode sampling apakah yang kalian gunakan? Terima kasih. Baik, selanjutnya bisa Anaksya. Oke, mungkin pertanyaan dari aku, dari data hasil survei ya, apa sih keuntungan yang dapat diambil, terus juga dari melakukan survei tersebut tuh apa manfaatnya gitu. Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan oleh Tanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya, saya melihat sepertinya sudah cukup banyak yang sudah melakukan survei mengenai topik ini. Nah, terus kenapa kalian tetap memilih topik ini untuk diteliti lebih lanjut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang terakhir mungkin Mutia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu kan tadi berdasarkan presentasi yang udah ditampilkan, yang manakah nominal terbuka dan mengapa itu bisa disebut nominal terbuka dan yang mana letak nominal terbuka tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang bertanya. Untuk kelompok 10, boleh menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan dari Ziza. Pertanyaan pertama, sebelumnya seperti yang telah kami jelaskan dalam latar belakang, kami tertarik untuk melakukan survei mengenai topik tersebut karena kami melihat bahwa perubahan perilaku mengenai belanja di masa pandemi begitu berdampak terhadap segala lini dan patut untuk diteliti. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya oleh Salsabila. Boleh dilanjutkan untuk kelompok 10 yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan Kak Zeni. Metode sampling apakah yang digunakan pada survei kelompok kami? Kelompok kami menggunakan metode sampling simple random sampling, yang berarti proses pengacakan dilakukan langsung tanpa batasan apapun pada seluruh anggota populasi. Artinya anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk bisa mengisi kuesioner pada survei yang kami adakan. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Wiwik atas jawabannya. Dilanjutkan kembali oleh kelompok 10 yang ingin menjawab pertanyaan. Baik, saya Ayu Rahmawati mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Anaksya ya.
Tadi pertanyaannya itu mengenai apa sih keuntungan yang bisa kita ambil dari melakukan survei ini dan apa sih manfaatnya gitu ya kan. Nah, pertanyaan yang bagus dan tentunya kita sebagai orang yang melakukan survei tentunya tidak ingin melakukan survei secara cuma-cuma. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita melihat secara jeli ya dari data survei yang kita dapat ini, ternyata kita bisa eksplorasi untuk kepentingan yang luas. Nah, mungkin saya sedikit contohkan saja, misalnya dari hasil survei yang kami dapat, kami menemukan bahwa pengguna e-commerce itu didominasi oleh perempuan dengan rata-rata belanja di atas 100.000 per bulan, dengan jenis produk yang paling diminati itu adalah fashion. Nah, tentunya ini merupakan pangsa pasar yang menjanjikan. Nah, teman-teman yang membaca data ini bisa mencoba membuka bisnis fashion dengan target marketnya itu mahasiswa PKU IPB. Kita dapat menyasar target market secara spesifik, misalnya dengan sosmed seperti Instagram, lalu juga dengan promosi mulut ke mulut. Nah, lalu postingnya itu nanti kita bisa arahkan ke marketplace seperti Shopee, karena tadi Shopee itu merupakan marketplace yang paling populer, agar konsumen kita itu lebih senang karena bisa mendapatkan benefit seperti gratis ongkir dan lainnya. Mungkin itu dari saya, jika ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih. Nah, dari data yang kami peroleh juga, ternyata secara umum marketplace baik digunakan karena keuntungannya bagi konsumen, yaitu yang pertama, fitur yang mudah dioperasikan, yang kedua, banyaknya promo diskon dan gratis ongkir, serta pilihan produk yang lengkap. Nah, selain itu, marketplace yang paling populer menurut hasil survei adalah Shopee. Jadi, teman-teman yang ingin membuka usaha dapat mencoba membuka toko di aplikasi tersebut. Baik, terima kasih untuk Ayu dan Kahla. Untuk kelompok 10, jika ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 3, diperbolehkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Anu. Pertanyaannya tadi adalah tentang mengapa kami tetap memilih topik ini untuk diteliti, padahal sudah banyak yang melakukan survei terkait topik ini. Jawaban dari kami adalah karena menurut kami segala hal yang berhubungan dengan preferensi minat dan perilaku konsumen sangat fluktuatif dan mudah berubah ya. Kemudian kalau kita lihat minat mahasiswa PKU pada tahun lalu mungkin sudah berbeda dengan minat mahasiswa PKU pada saat ini. Oleh karena itulah kami tetap memilih topik ini untuk menghasilkan hasil survei yang tepat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ayu atas jawabannya. Dikembalikan lagi oleh kelompok 10 jika ingin menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mutia mengenai pertanyaan nominal terbuka. Jadi terdapat 3 pertanyaan nominal terbuka di dalam surveinya itu, yaitu seperti platform e-commerce mana yang sering digunakan, jenis produk apa yang sering dibeli, dan kendala yang dihadapi ketika berbelanja di e-commerce. Alasan mengapa pertanyaan tersebut adalah nominal terbuka, karena pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan nominal yang kita ketahui adalah jenis data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi tanpa memberikan nilai numerik dan tidak menggambarkan kedudukan atau peringkat mana yang lebih tinggi dan rendah. Disebut pertanyaan terbuka yaitu karena pertanyaan tersebut diberikan opsi pilihan lainnya yang membebaskan jawaban si responden. Terima kasih. Baik, terima kasih Chris atas jawabannya. Mungkin dari kelompok 10 sudah menjawab semua pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya terima kasih semuanya. Terima kasih juga atas presentasi dari kelompok 10 dan kelompok 3. Mohon maaf jika kelompok 10 memiliki kesalahan dalam menyampaikan. Dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat di kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.